bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Panci. Kenapa saya katakan dia Panci? Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Presiden goblok. Beragama. Sesuai Pancasila kita harus beriman menurut agama kita masing-masing. Tapi jangan mabuk. Catat Bapak Polisi omongan saya. Kami menghormati Anda kalau Anda berbuat baik sesuai undang-undang. Catat omongan saya. Tugas polisi hanya menembak kaki, bukan menembak dada. Tugas polisi hanya menembak kaki untuk dibawa ke pengadilan. Takbir! Beberapa kepolisian di Amerika, di Inggris, di Australia, saya tanyakan, apakah kalau terjadi imminent threat, ancaman yang seketika bisa mematikan petugas atau masyarakat ini kita tembak kakinya atau kita tembak ke atas dulu atau bagaimana? Kami tidak mengenal istilah warning shot, tembakan peringatan. Saya termasuk yang berpendapat bahwa peristiwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan nyawa manusia 6 orang anak-anak muda Indonesia dengan, kalau kita melihat dari bukti-bukti yang ada, satu tindakan yang telah mematikan 6 orang, insya Allah 6 orang syuhada anggota FPI ini. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Kalau kita mengaku pengikut umat Rasulullah SAW, tolong bela beliau. Tapi demi Allah, beliaunya nggak takut, saudara. Beliaunya nggak takut karena beliau pernah pesan sama kita. Jangankan satu ulama, jangankan satu habaib, satu darah ulama tumpah, satu tetes darah habaib tumpah, demi Allah, Allah akan bangkitkan lagi 1000 habaib, 1000 ulama yang melanjutkan perjuangan ini. Takbir, takbir. Sudah tidak bisa dibendung. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Klaim keagamaan ini juga kelompok kecil. Oke, ini nggak banyak orang, tetapi mereka karena suaranya kenceng, mereka bisa seolah-olah bahwa kebenaran itu ada pada mereka. Tafsir-tafsir keagamaan itu belum sempurna. Tafsir-tafsir keagamaan itu tidak benar gitu kalau tidak mengikuti apa yang mereka tafsirkan. Ini kalau bicara FPI itu tidak ada atau tidak terdaftar di Kemendagri. Jadi kalau disebut FPI ini nggak ada sekarang ini, FPI itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Ahyad Saifullah alias Ugi dengan ini menyatakan bahwa tanggal 25 Desember 2020 telah menyerahkan yaitu surat pengunduran diri sebagai Wali Laskar FPI Kota Bandung kepada yaitu DPD FPI Jawa Barat, Madar FPI Jawa Barat, DPW FPI Kota Bandung, dan Mawil FPI Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Tamrin selaku Ketua FPI Kota Pekanbaru pada hari ini Jumat tanggal 18 Desember 2020 menyampaikan mengundurkan diri dari DPD Kota Pekanbaru tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
Iya, ini yang melakukan kalau nggak salah kelompok Afrika ya. Oke. Beberapa dan dibantu oleh orang lokal pasti. Tapi Petamburan itu, ini mungkin sahabat Indonesia di luar Jakarta mungkin belum terlalu tahu, tidak terlalu besar. Iya betul. Hanya satu kawasan kecil saja, jadi ke Tanah Abang dengan Selipi dan sebagainya. Tidak terlalu besar. Dan itu agak pusat kota juga sebetulnya ya. Itu Jakarta Pusat. Mabuk tuh kan orang kalau mabuk udah nggak inget apa-apa. Di sebelahnya ada pot kembang juga, dia kira macan, dia karate. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Presiden goblok. Beragam. Sesuai Pancasila kita harus beriman menurut agama kita masing-masing. Tapi jangan mabuk. Sehingga itu dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh undang-undang negara, dan tidak bertentangan dengan landasan ideologi negara yaitu Pancasila. Dulu komunis, kemudian DI, NII, sekarang khilafah, nggak selesai-selesai. Ini kapan selesainya? Jadi pelaksanaan konsep khilafah bagi umat Islam itu merupakan konsekuensi sebagai seorang muslim untuk menjalankan ajaran agama Islam. Zaman Pak Harto maju, kemudian mundur lagi. Jadi tiap kali kita maju selangkah, mundur dua langkah, maju selangkah, mundur dua langkah, kita kapan maju? Bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Ada tiga hal, stabilitas, yang kedua keamanan, ketiga kesejahteraan. Cuma nih, dan ini tiga-tiga hanya bisa dicapai kalau kita konsisten. Kita nggak konsisten memegang fondamen kita, jadi kita mau selalu dirobohkan fondamen, kan ganti rumah, Pak. Ini rumah Indonesia, fondamennya Pancasila. Kalau mau dirombak ya rumahnya aja, fondamennya kan. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi sekarang juga. Ya direnovasi boleh, jangan pindah-pindah rumah. Kapan kita bisa mulai hidup? Gelombang manusia, gelombang rakyat, dan Sabang sampai Merauke akan melawan segala. Negara-negara itu juga pada memanfaatkan perubahan sampai dia maju. Kalau kita kan enggak, kita berubah tapi mundur. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu, Jokowi. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Panci. Kenapa saya katakan dia Panci? Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Sudah jelas itu, jangan ditanyakan lagi. Bahwa Hizbut Tahrir merupakan ormas Islam yang menjadi korban kriminalisasi. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat, saudara, yang perbaiki. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Presiden goblok. Dari berbagai pidatonya yang bersangkutan sendiri sama pengikut-pengikutnya, arahnya sudah ingkari Pancasila, ingin merubah syariah, tapi menurut versi yang bersangkutan itu kan nggak jelas karena nggak ada contohnya. Negara khilafah ada contoh dulu, tapi dulu juga nggak sama yang dirumuskan mereka. Bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Ada analis yang tepat kalau kita ngambil model analis sebatang pohon. Pohon itu bisa subur kalau ada akarnya. Akarnya ini kan ideologi, sehingga dia bisa menumbuhkan buah, daun-daun, batang, ranting. Ini organisasi. Daun-daun ini kan bisa kita jadikan model sebagai teroris. Jadi kalau teroris ini kita potong terus, capek kita. Dia akan patah tumbuh, hilang berganti. Kalau mau meniadakan teroris ini,
akarnya dibuang, yaitu akar radikalisme. Radikalisme ini kan orang bosan dong. Yang jelas radikalisme ini orang suka kekerasan, suka ngamuk, ngomongnya jelek, menghina, nyakitin, menggerakkan orang, anarkis. Jadi kalau MRS masih berkobar-kobar, mengibar-ngibarkan radikalisme, radikal ini istilahnya bukan ngambil dari kata radix yang berarti akar, Pak. Radikal di sini konotasinya adalah yang menyukai kekerasan, yang jalan anarkis. Dan ini akar juga subur kalau tanahnya subur. Tanahnya subur, akar subur. Tanah yang subur untuk akar radikalisme menurut saya adalah masyarakat yang mabok agama. Kita berdua kan dari kecil udah Islam rocot. Nenek moyang kita juga Islam. Ya. Tapi kita kan nggak mabok. Mabok tuh kan orang kalau mabok udah nggak inget apa-apa. Di sebelahnya ada pot kembang juga, dia kira macan, dia karate, tangannya patah. Orang mabok tidak terkendali. Kita harus beragama sesuai Pancasila. Kita harus beriman menurut agama kita masing-masing. Tapi jangan mabok. Kalau udah mabok, apalagi nyusup, Pak, sampai tentara, polisi pada mabok. Akibatnya kan tidak ada di situ. Kalau tentara, Pak, polisi, pegawai negeri sipil, tidak ada demokrasi. Demokrasi itu yang ada di politik, di masyarakat sipil. Tapi kalau aparat pemerintah, enggak boleh. Apalagi tentara, enggak boleh. Kalau tentara demokrasi, Pak, perang pasti kalah. Misalnya demo, ya demo. Silakan aja demo. Tapi kan demo kalau di rumah, jangan dong. Dilarang demo di rumah pribadi, kediaman. Keluarga kan nggak tahu apa-apa, masa di demo. Itu kan ada orang tua, di situ ada bayi, masa harus menerima demo, nggak ngerti apa-apa. Nah, kalau sudah target atau sasaran itu tidak terbatas seperti itu, namanya teror. Pokoknya kalau kita objektif itu artinya sasarannya. Kalau sasarannya orang yang tidak tahu apa-apa, apapun dia bilang, pelakunya teroris, bukan pahlawan. Pakai rumus apapun juga, kalau objeknya orang tidak tahu apa-apa, teroris, bukan pahlawan. Teroris, bukan pahlawan. Bahwa konsep khilafah adalah merupakan bagian daripada ajaran agama Islam, dan ajaran agama Islam adalah ajaran yang dilindungi oleh konstitusi. Mas Rudi, mungkin di lapangannya Mas Rudi belum pernah turun langsung crash sama mereka ya. Karena tahun 2000-an itu udah pernah, karena juga kebetulan dulu di Sekretariat Pusat salah satu ormas Islam juga, Mas, dulunya. Jadi Vera tahu betul gimana istilah kasarnya ormas itu cari duit untuk bisa dapat seragam. Gimana caranya ormas itu kumpulin orang untuk bisa mau bergabung sama mereka. Itu Vera hafal betul gimana caranya. Dan FPI itu nggak semuanya aslinya anak-anak pengajian. Tapi banyak juga yang justru preman-preman yang didandanin pakai seragam. Ini kalau kita mau nampungnya gitu istilahnya, mau ditampung kemana? Untuk jadi apa? Kalau preman akhirnya terus dikasih wadah, dibiarkan menjadi ponggah, bisa sweeping sana-sini, dan itu udah bukan rahasia umum deh. Banyak banget, karena pernah juga tulis dulu. Karena memang kebetulan ada yang kabarin orangnya langsung yang bersaksi, Mbak, saya dulu kerja jadi kasir di salah satu karaoke, dia bilang kayak gitu. Jadi kalau mereka lagi sweeping itu, kalau bos kita kasih setoran yang sesuai dengan yang mereka minta, kita nggak diapa-apain. Mereka cuma masuk, pura-pura terbalikin bangku, keluar lagi. Tapi begitu mereka setoran nggak sesuai dengan yang mereka mau, itu baru diajak-ajak. Ini itu kan kalau udah kayak itu udah rahasia umum gitu loh. Begini, kalau bicara FPI itu tidak ada atau tidak terdaftar di Kemendagri. Jadi kalau disebut FPI ini nggak ada sekarang ini. FPI itu nggak ada. Organisasinya memang belum secara hukum tidak ada, karena organisasinya tidak terdaftar di Kementerian Agama. Mereka tidak melakukan perpanjangannya, tidak tidak diperpanjang gitu ya, SKT-nya, surat keterangan terdaftarnya tidak diperpanjang. Jadi secara norma ya nggak ada FPI itu. Jadi kalau bicara FPI, yang mana dulu nih FPI?